Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel Juni Antoni. Kali ini saya akan men-sharingkan mengenai tagihan rumah sakit istri saya yang Rp2.684.059 itu lunas dibayar BPJS, namun Prudential kasih lagi 3 juta. Kok bisa ya? Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Juni Antoni. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Juni Antoni. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist. Nah, ada tiga kategori besar: pintar asuransi, pintar komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pintar asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini. Ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pintar komputer, juga banyak pilihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menonton. Oke, baik Bapak Ibu. Ini bukan setting-setting, ini bukan pura-pura ataupun pembohongan, tidak. Ini adalah kasus benar dan saya alami sendiri musibahnya atas tertimpa istri saya, dan itu saya rasa siapapun tidak mau kalau kena musibah maupun masuk rumah sakit. Nah, namun kalau kita bisa menggunakan asuransi dengan baik, istilahnya kita tahu manfaatnya, maka sebenarnya asuransi itu benar-benar bisa membantu bahkan menambah aset kita ya. Untuk kedepannya ini adalah nominal kecil ya, yang dikhawatirkan itu adalah kalau nominal itu besar dan itu bisa membuat seseorang itu jatuh bangkrut maupun asetnya terkuras habis. Jadi tidak fair kalau hasil kerja keras selama belasan tahun gara-gara satu penyakit itu semuanya habis untuk rumah sakit. Dan kita bukan bilang rumah sakit itu menyedot uang kita, tidak. Namun semua perawatan biaya yang timbul itu semua butuh yang namanya uang ya. Oke, tanpa panjang lebar saya akan masuk dulu ke kwitansi. Dan ini adalah kwitansi duplikat, istilahnya kwitansi legalisir ya. Ini adalah kwitansi legalisir dari rumah sakit. Ini bukan kwitansi asli, karena kwitansi asli sudah diambil oleh BPJS karena kita pakai BPJS. Oke, karena tulisan ini kecil maka saya pisah jadi dua bagian. Ini bagian pertama ya, halaman paling atas. Istri saya masuk rumah sakit tanggal 20 Juni 2020. Ini masuk UGD dulu ya. Oke, istri saya sedang hamil. Lalu di sini ada keterangan darurat kandungan. Sebenarnya kalau untuk asuransi swasta, salah satu pengecualiannya adalah yang berkaitan dengan kandungan tidak boleh di cover. Namun diagnosa istri saya bukan kandungan, namun karena DBD, karena demam berdarah ya. Oke, untuk rawat inapnya itu selama 3 hari, kita bisa lihat di sini tanggal 20 sampai 23, 3 hari ya. Ini adalah halaman depan, kita lihat halaman berikutnya. Dan ini adalah total tagihan 2.600.000-an ya. Dan ini semua dibayar penuh oleh BPJS dan kita 1 sen pun tidak bayar. Pertanyaan ke saya, kenapa Bapak sudah punya asuransi Prudential, Bapak masih masuk ke asuransi BPJS? Asuransi BPJS kita masuk pertama karena kita warga negara Indonesia diwajibkan pemerintah. Kedua, kita punya mindset bahwa BPJS itu juga gotong royong, yang sehat bantu yang sakit. Namun suatu saat kalau giliran kita sakit, kita juga akan dibantu. Dan ini bukan sebuah doa, namun ini adalah sebuah kenyataan bahwa asuransi itu sistemnya syariah, istilahnya saling bantu, tolong menolong. Oke, kita akan masuk ke slide berikut. Ini adalah claim approve, di mana klaimnya sudah disetujui tanggal 27 Agustus ya. Kok lama banget ya Pak? Bapak tanggal 23 Juni keluar rumah sakit, kenapa tanggal 27 baru approve? Kita lihat ya. Tanggal 23 Juni sudah keluar dan approve-nya tanggal 27 Agustus ya. Faktor lambat pertama karena saya lambat mengurus dokumen, karena ini adalah kasus sendiri. Jadi saya tidak langsung untuk kirim data ke rumah sakit untuk diisi. Saya tunggu sekitar lebih kurang 1 minggu lebih. Setelah itu kami masukkan surat untuk dokter isi, namun dokter pada saat itu lagi sibuk ya, dan ada dinas dan juga karena COVID. Jadi lebih kurang hampir makan waktu 1 bulan untuk mengisi melengkapi data di rumah sakit. Setelah data itu selesai, kita langsung kirim ke Prudential. Dalam waktu hitungan nggak sampai 2 minggu ya, 2 minggu kerja itu klaimnya sudah di ACC. Ya, ACC-nya itu adalah sebesar 3 juta rupiah ya. Jadi tagihannya di rumah sakit hanya 2 juta lebih, Prudential kasih 3 juta. Loh, kok bisa? Dari tadi belum jelasin mengenai kenapa bisanya ya Bapak Ibu. Oke.
Saya buka lagi sebuah file, bentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tabel dari kartu rumah sakit yang istri saya ambil. Kami ambil Pro Prime Healthcare Plus, kartu hitam edisi kedua. Kartu hitam itu ada edisi pertama dan kartu hitam ada edisi kedua. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau sudah punya kartu hitam, itu bahasanya adalah Pro Prime Healthcare Plus. Pro Prime Healthcare Plus itu yang edisi kedua, ya, yang keluarin kedua, yang kartu hitam dari Prudential. Dia punya manfaat yang lebih komplit, yang lebih mantap, yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Yang saya klaim itu adalah poin nomor 16. Saya pembesar poin nomor 16 ini. Manfaat santunan harian rawat inap. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau kita sudah punya miliki beberapa asuransi kesehatan dan sudah dibayarkan oleh perusahaan asuransi lain selain Prudential, maka kita bisa klaim manfaat santunan harian rawat inap ini, ya. Kalau istri saya ambil itu santunannya adalah plan Silver B, ya, di sini Silver B, maka perharinya bisa didapat 1 juta. Karena istri saya rawat 3 hari, maka Prudential cairkannya 3 juta. Nah, itu alasannya, ya. Jadi kenapa kok bisa tagihan rumah sakit 2 juta lebih di BPJS namun dikasih lagi Prudential? Karena kita ambil kartu yang luar biasa, manfaatnya luar biasa, Pro Prime Healthcare Plus dengan poin nomor 16, fiturnya manfaat santunan harian rawat inap. Jadi Bapak Ibu segera konsultasi ke agen, ya, caranya seperti apa supaya bisa dapat kartu tersebut. Oke, kita balik lagi ya ke slide PowerPoint. Bentar, saya buka. Oke, nah kalau ditanya ke saya apakah Bapak ingin terulang lagi seperti itu, saya tidak mau, ya. Saya nggak mau dana itu. Kalau sakit siapa yang mau? Ya, kalau bisa kembali ke masa waktu bulan Juni kemarin, saya lebih memilih tidak sakit. Namun siapa bisa tahu bahwa selamanya kita sehat, nggak ada yang bisa menjamin juga, ya. Oke, terakhir ini adalah foto saya dan istri lagi di rumah sakit, ya. Dan hari itu adalah hari yang paling bahagia, di mana inilah hari kita sudah keluar dari rumah sakit. Dikasih tahu dokter bahwa sudah boleh pulang. Kita sangat happy, ya, karena kondisi waktu bulan Juni tahun 2020 masih banyak COVID, ya. Jadi siapa bisa menjamin bahwa kita selamanya sehat? Nggak ada. Saya berharap Bapak Ibu yang nonton video ini bisa segera miliki kartu kesehatan dan punya asuransi yang cukup untuk perlindungan masa depan. Karena saat ini kita keluar rumah itu sudah beresiko. Oke, baik, sampai di sini saja sharing saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Silakan komen kalau ada input, kalau ada masukan silakan, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Juniantoni. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Juniantoni. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist. Nah, ada tiga kategori besar: pintar asuransi, pintar komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pintar asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini. Ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pintar komputer, juga banyak pilihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menonton.